Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di forum diskusi kita. Kali ini akan membahas topik yang lebih spesifik dan seringkali menjadi tantangan, yaitu cara menyusun judul penelitian. Perkenalkan, saya Ainul Nurlaini sebagai moderator. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik unik yang membedakan dari kuantitatif. Bersama kita hari ini ada 3 teman saya, mahasiswa rasional, yaitu Mada Ega Suryantara, mahasiswa logis Sunasur Aldi Setiawan, dan mahasiswa argumentatif Berlian Imani Putri. Untuk memulai sesi diskusi ini, mari kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa prinsip paling mendasar dalam menyusun judul penelitian kuantitatif? Kita mulai dari mahasiswa rasional. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Jadi pembicara 2 dan pembicara 3 izinkan saya untuk mengawali sesi pada pagi hari ini. Baik, untuk terkait pertanyaan tadi dari moderator, bagaimana prinsip dalam menentukan judul kualitatif ya? Secara rasional, karena saya mahasiswa rasional, penelitian kualitatif itu prinsipnya ada 2, yaitu fokus dan kontekstualitas. Yang pertama fokus berarti penulis itu tahu judul penelitian ini secara kualitatif itu arahnya kemana, dan harus konsisten, pada intinya harus konsisten, dimana dari awal sampai akhir itu penulis harus tahu dan arahnya itu harus tidak boleh melenceng dari judul yang ditentukan. Dan judul yang fokus itu dalam judul kualitatif ini harus menggunakan pilihan kata yang lebih spesifik dan tidak general, sehingga penulis harus tahu bagaimana dan mengapa penelitian itu, judul penelitian itu diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kontekstualitas, yang artinya judul penelitian kualitatif ini subjeknya siapa, objeknya di mana, dan lokasinya berada di mana, tempat-tempatnya di mana, itu harus jelas. Dan peneliti atau penulis itu harus tahu arah dari penelitian itu mana. Itu yang dimaksud dengan kontekstualitas. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu dia hanya mengacu pada variabel, hubungan antar variabel. Ya, jadi data-datanya itu lebih banyak ke arah jumlah, angka atau ukuran. Itu yang bedanya. Dan kemudian judul penelitian kualitatif ini yang harusnya mendukung fokus dan kontekstualitas itu memiliki pilihan-pilihan kata yang menentukan batasan-batasan dari judul itu sendiri. Sebagai contoh yang bisa saya sebutkan sini adalah efektivitas. Ini contoh yang salah ya. Efektivitas pelayanan atau program pelataran di Indonesia. Nah itu kan masih general tuh. Tempatnya, lokasinya di mana, apakah itu dipukul rata pelayanannya di Indonesia atau bagaimana, kan tidak tahu. Sedangkan judul penelitian kualitatif yang benar itu lebih spesifik. Seperti contoh efektivitas program pelayanan pelataran di kantor pertanahan misalnya Kabupaten Lombok Barat. Seperti itu mungkin moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama konco nasional saya, sebelah kiri saya ini. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan kenapa judul kualitatif itu harus konsisten, seperti yang dibilang konco saya. Saya setuju dengan konsisten itu. Karena apa? Dalam judul, terutama penelitian kualitatif itu perlu adanya struktur, atau yang kata lain namanya arus. Apa itu namanya? Logika.
saya lanjutkan. Jadi setiap pemikiran, alur pikir itu harus ada logika di situ. Apa itu logika? Logika itu cara berpikir yang sistematis. Jadi semua jelas strukturnya dari A ke B, B ke C, C ke D. Jadi dia beruntut. Jadi tidak ada A tiba-tiba langsung C. Andai kata coba kalian pernah naik kereta kan? Kereta itu stasiun pasti runtut ya. Ada harusnya dari Surabaya ke Jogja, dari Jogja ke Bandung. Nah, itu runtut semua. Jadi itu namanya suatu pola pikir logika. Kemudian apalagi hal berikutnya yaitu mengetahui tujuannya. Jadi logika itu adalah suatu ilmu pola pikir yang untuk menuntut konsisten tujuan. Saya tujuan mau kemana? Saya fokusnya mau kemana? Seperti tadi, andai kata kalian naik kereta, saya masinis, Pak ini kereta tujuan mana? Tujuan Surabaya, tahu dia. Tidak ada kalian tanya masinis, Pak ini kereta tujuan mana? Ya, tuh, jadi itu cikal bakal pola pikir robot itu dari situ. Kemudian kereta itu kan dari runtut ya, saya jelaskan lagi runtut dari kota A ke kota B. Dari andai kata dari Jogja ke Klaten, habis Klaten Solo. Gak ada dari Jogja ke Solo dulu, habis itu balik lagi Klaten, tiba-tiba Semarang. Kan gak ada kan naik turun, artinya tidak berarus gitu. Jadi itu suatu penelitian, terutama kualitatif, perlu adanya suatu logika di situ. Dari situ Anda bisa mengeksplorasi, mengkaji apa-apa hal-hal apa saja yang ada di yang Anda mau teliti tersebut. Mungkin sekian dari saya. Salam super. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Moderator dan sobat-sobat saya. Jadi menurut saya sebenarnya prinsip yang paling penting dari suatu judul penelitian itu adalah adanya kedalaman dan keunikan. Kenapa? Dengan adanya keunikan ini itu menjadi salah satu hal yang menarik bagi pembaca untuk mau membuka apa yang kita buat. Jadi suatu judul itu tidak hanya memberikan suatu hal yang informatif, akan tetapi suatu judul itu harus bisa memberikan isyarat bahwa suatu penelitian itu memiliki cerita dan makna. Nah, disitulah seninya dan disitulah kita menarik para pembaca untuk membaca apa yang sudah kita buat. Karena yang harus kita ketahui bahwasanya judul itu adalah pintu utama bagi para pembaca untuk hadir dalam apa yang kita buat. Jadi kita harus memikirkan frasa-frasa apa saja yang bisa kita gunakan dalam judul yang kita buat. Nah, jadi pada intinya dengan keunikan yang kita miliki ini, para pembaca itu mau, kemudian penasaran. Jadi apa yang kita buat itu tidak hanya sebuah data, sebuah informasi, akan tetapi kita memberikan wadah bagi para pembaca ini untuk menyelami, untuk memperdalam dan ikut merasakan apa yang sudah kita tulis dalam penelitian kita itu. Jadi judul itu tidak hanya sebuah janji, akan tetapi menghadirkan sebuah kisah dan makna. Itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Tiga mahasiswa, 3
ada pendapat yang berbeda-beda. Mahasiswa rasional menekankan pada fokus, mahasiswa logis menekankan pada konsistensi logis, dan mahasiswa argumentatif menekankan pada kedalaman. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana cara menyeimbangkan antara judul dan informatif dan judul yang deskriptif dalam kualitatif? Baik, saya lanjutkan ya, terkait tentang judul penelitian yang informatif dan deskriptif tadi ya Pak ya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke keseimbangan antara dua judul ini, kita harus tahu dulu pengertian atau pahami dulu apa sih maksud judul yang informatif dan apa sih maksud dari judul yang deskriptif. Dimana yang judul informatif ini memiliki pengertian bahwa judul penelitian, khususnya judul penelitian kualitatif ini harus mampu memberikan informasi, yang artinya pembaca awam itu membaca satu kali saja, membaca sekilas saja langsung paham informasi apa saja yang ingin disampaikan seperti itu. Dan oke, saya lanjut untuk judul penelitian yang deskriptif ya tadi. Judul penelitian deskriptif itu tentu saja judul penelitian yang menjelaskan, yang memberikan penjelasan terhadap judul penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, yang mencirikan antara judul penelitian informatif dan judul penelitian yang deskriptif itu tergantung dari pilihan katanya. Jadi pilihan kata yang digunakan harus pas, seperti judul penelitian yang deskriptif itu harus pilihan kata yang naratif atau etnografi atau yang bersifat fenomenal seperti itu. Nah, untuk menyeimbangkannya, saya memiliki satu rumus di mana judul informatif ini bisa dijadikan sebagai judul utama, sedangkan judul yang deskriptif bisa tidak dijadikan sebagai sub penjelas seperti itu. Sebagai contoh, sub penelitian sebagai contoh judul penelitian informatif, apabila kita seimbangkan itu judul utamanya misalnya budaya aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi pertanahan. Nah, itu sebagai judul informatifnya dan itu sebagai judul utamanya. Dan sedangkan judul deskriptifnya itu bisa sebagai sub penjelasnya, di mana setelah judul utama itu ditambahkan titik 2 sebagai contoh studi etnografi di kantor pertanahan kabupaten misalnya Lombok Barat. Nah, di sanalah terletak keseimbangan antara judul informatif dan judul yang deskriptif. Oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit ya dari konsul saya di nasional. Sudah banyak dijelaskan tadi tentang pengertian apa segala macam. Nah, kita kembali lagi ke logika. Dari pemilihan judul yang deskriptif dan informatif, saya jelaskan sekali lagi. Informatif itu adalah judul informatif adalah judul yang mempresentasikan tentang hubungan, memberikan informasi tentang hubungan. Biasanya itu terdapat hubungan dari dua variabel, dari variabel A yaitu hubungan dengan variabel B. Jadi ada informasinya di situ dia. Kemudian untuk yang deskriptif biasanya hanya menjelaskan secara gambaran umum seperti lokasi atau mungkin hal-hal umum. Nah, jadi antara kedua ini perlu adanya kesinambungan antara deskriptif dan informatif. Hanya informatif saja kurang deskriptif artinya terlalu detail juga tidak baik. Yang cuma deskriptif saja tanpa adanya informasi juga pembaca akan bingung. Jadi perlunya ada kesinambungan dan juga kembali lagi berpikir kembali secara logika. Jadi jangan seperti Agnes Monica ya, kadang-kadang tak ada logika dan membuat judul seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Baik, izin menanggapi ya para pembicara 1 dan pembicara 2. Kalau dari saya pribadi, bahwasanya judul itu memang harus informatif secara akademis, tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya judul itu juga harus memiliki daya tarik bagi para pembaca. Nah, jadi kita itu memberikan
dalam judul itu memberikan gambaran emosional terkait apa yang kita teliti. Jadi kita dramatisir mengenai apa yang kita mengenai penelitian yang kita buat. Jadi dalam hal itu kita tuh sekalian mengundang para pembaca ini untuk ikut merasakan permasalahan yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya judul itu bisa menjadi salah satu wadah bagi para pembaca untuk hadir dalam penelitian yang kita buat. Jadi judul itu tidak hanya sebuah laporan suatu ilmiah yang kaku, akan tetapi dapat menyampaikan sebuah kisah yang memiliki makna secara sosial. Jadi di sini ada daya tariknya bagi para pembaca. Kemudian menurut saya juga ketika kita memiliki judul yang menarik, itu akan lebih meyakinkan lagi bagi para pembaca untuk istilahnya kepo tentang apa yang kita buat. Jadi mereka akan lebih mengulik lagi, membaca lagi, mendalami lagi. Jadi itu tadi seperti yang saya katakan, dia akan semakin mendalami dan ikut merasakan apa yang kita teliti. Seperti contohnya prahara di pesisir, di mana itu menjelaskan terkait kisah para nelayan dalam memperoleh hak atas tanah. Nah, di situ para pembaca ini, bagaimana cara kita agar para pembaca ini bisa merasakan bagaimana perjuangan dari para nelayan ini. Nah, kita mainkanlah itu di judul yang kita buat. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada bahaya dari judul yang terlalu unik atau kritis dalam penelitian kualitatif? Bagaimana menurut mahasiswa sekalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ini mungkin terkait dengan pembicaraan 3 tadi ya. Semua judul harus menarik, itu harus ada titik. Jadi kalau menurut saya selaku mahasiswa rasional, saya ulangi, sebagai mahasiswa rasional itu menurut saya puitis dan menarik itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai judul yang puitis dan menarik ini justru memberikan bumerang tersendiri ke penulis itu. Artinya judul yang menarik juga harus mencerminkan isi yang menarik juga. Judul yang unik artinya isinya juga harus unik. Artinya harus ada perbedaan di antara penelitian-penelitian lain. Mungkin bisa saja pembaca ini tertarik setelah membaca judul. Jangan sampai setelah membaca isinya pembaca mengantuk. Itu resiko dari judul yang menarik dan puitis ini. Mungkin bisa kita angkat penelitian ini karena judul. Seperti tadi apa? Prahara di pesisir. Jangan sampai prahara di pesisir judulnya, sedangkan isinya tenggelam di lautan. Sampai beda, jangan sampai. Artinya bagaimana penulis ini bisa saja menggunakan judul yang puitis dan menarik, tapi harus diimbangi dengan data-data yang menarik dan unik juga. Jangan sampai itu tadi yang saya sampaikan, isi judul memberikan bumerang sendiri ke penulis itu. Karena ada istilah isi tidak semenarik judulnya, isi tidak sepuitis judulnya. Jadi setelah membaca judul kita tertarik, jangan sampai setelah membaca isinya kita mengantuk. Itu saja. Terima kasih. Baik, saya akan berkomentar berlogis. Saya justru kurang setuju dengan pendapat konco saya ini yang menyetujui tentang judul itu harus, ya tidak harus, ada baiknya puitis. Ya artinya gini, kita mau bikin penelitian ya, mau bikin sinetron. Jadi, nah ini kesalahannya di sini. Kalau judul terlalu puitis, artinya terlalu banyak frasa di situ. Artinya pembaca itu dia harus menerka. Dan tidak semua pembaca itu satu pemikiran, satu persepsi. Prahara ada yang mengatakan prahara ini kegaduhan atau apa. Ada yang mengatakan prahara ini hara. Siapa tahu ada begitu kan, bisa jadi. Jadi bukan satu persepsi, kan itu apa, itu frasa. Itu suatu keunikan dalam kata di situ. Nah, artinya
itu bahasa yang kurang baku kalau menurut saya. Jadi tujuan kita meneliti itu adalah kita memberikan informasi dan sampai pembaca itu dia salah menerka ataupun salah memilih. Ya, jadi di situ. Jadi saya harap maksud saya di sini dalam pemilihan judul itu harus tetap dalam alasan logis. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya logik fallacy atau apa kesalahan berlogika. Jadi intinya di situ. Jadi tetap bikin judul yang logis, yang tetap pada intinya, to the point. Informasi yang disampaikan di situ sampaikan, tidak usah terlalu belibet menurut saya. Mungkin itu dari saya. Baik, kalau dari saya masih dengan prinsip saya bahwasanya judul penelitian itu harus unik. Karena dengan keunikan itulah kekuatan dari penelitian kita sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kekuatan itu menjadi kelebihan kita sebagai peneliti. Nah, di samping judul yang harus unik, tentu saja harus diimbangi. Kita tidak bisa mengesampingkan masalah akademisnya. Tentu kita harus mempunyai data yang kaya, kemudian argumen yang kuat, kemudian kita juga harus mampu untuk menganalisis secara mendalam terkait penelitian yang kita lakukan. Akan tetapi, untuk apa kita memiliki data yang lengkap, data yang baik, jika pembaca untuk menengok saja sudah tidak mau, sudah tidak memiliki minat? Maka dari itu, untuk mengimbanginya, kita harus memiliki judul yang unik itu tadi. Untuk apa? Untuk memikat. Untuk memikat, paling tidak pembaca itu sudah, oh ada ini, judulnya unik, apa ini isinya? Dia mau mengotak-atik, membuka, membaca apa yang kita sudah buat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas pandangannya. Namun saya ingin mengajukan pertanyaan lanjutan. Bagaimana sih latar belakang teori dan kerangka berpikir dalam mempengaruhi pilihan judul penelitian kualitatif? Baik, terima kasih moderator. Mungkin kita pindah sedikit ya. Ini karena ini banyak teori dan kerangka berpikir, berarti ini kita sudah menyangkut ke bagaimana isi. Begitu ya, bicara luar negeri ya. Sudah menyangkut ke judul lagi. Karena saya merasa di sini saya juga 2 lawan 1 ini. Semua menyetujui bagaimana judul yang unik, tapi saya sendiri yang tidak menyetujui. Baik, kita lanjut untuk latar belakang dan kerangka berpikir ya. Untuk saya sendiri, menurut saya kerangka atau latar belakang teori itu sangat penting untuk menyusun judul sebuah penelitian kualitatif. Karena kerangka berpikir atau latar belakang sebuah teori itu akan mencerminkan landasan atau batasan-batasan yang kita ambil dalam sebuah judul penelitian kualitatif. Dan kerangka berpikir ini juga nantinya akan berfungsi untuk memperjelas arah dari judul penelitian ini kemana. Dan harus ada konsistensi di isi yang kita harus jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan secara logis ya. Jadi kalau menurut saya judul atau kerangka teori itu harus bercermin pada judul. Misalnya judulnya fenomenologi. Jadi maka untuk teorinya harus menggunakan eksplorasi pengalaman yang subjektif. Artinya apa? Artinya tetap kita memberikan kesinambungan di situ. Kesesuaian antara judul dengan teori. Jadi semua harus pikir secara logis, secara teratur, terstruktur dan sistematis. Dan sampai ada gap di situ antara judul dan teori. Jadi kalau dari judul teori saja sudah kuat, nah, maka semuanya sampai bawah bisa kuat, insya Allah. Oke, itu saja dari saya. Ya, kalau dari kacamata saya, kerangka teori itu hanya salah satu cara untuk menegaskan posisi akademis dari penelitian sendiri. Nah, akan tetapi yang membuat judul hidup seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah cerita yang ingin dibawakan oleh seorang peneliti. Jadi jangan sampai judul itu terasa kaku hanya karena terikat oleh
suatu teori. Jadi misalnya peneliti itu bisa tetap menggunakan judul yang puitis seperti yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi dia tetap menjelaskan kerangka teori di bagian pendahuluan misalnya. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan judul dengan kerangka teori itu tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Karena saya ingin mengajukan pertanyaan yang terakhir. Jika harus memberi tips and tricks kepada yang sedang kesulitan dalam mencari judul penelitian kualitatif, apakah ada yang saran dari para mahasiswa sekalian? Baik, secara rasional, menurut saya dalam pemilihan judul itu harus diketahui dulu kasus yang ingin kita bawakan. Dan kita tidak hanya mengetahui, tapi kita juga harus menguasai. Dari kasus yang kita ingin teliti, kita harus kuasai dan kita harus dapatkan data-datanya, lalu kita angkat judul apa yang cocok untuk penelitian dan kasus tersebut. Nah, itu kita balik lagi ke pembahasan kita awal. Apabila kita penelitiannya ingin kualitatif, itu harus memenuhi dua prinsip, yaitu fokus dan kontekstualitas. Fokusnya arahnya kemana, subjeknya siapa, objeknya di mana, itu semua harus jelas. Nantinya akan judul itu juga akan mencerminkan bagaimana isi yang akan dibawakan. Kemudian pilihan kata. Judul yang kita lanjut lagi, yang pembahasan kedua yaitu judul informatif dan deskriptif. Itu tergantung dengan pilihan kata yang kita gunakan. Mana yang dimaksud dengan judul informatif, mana yang dimaksud dengan judul yang deskriptif. Semua tergantung dengan pilihan kata yang digunakan dan harus spesifik, jangan terlalu general dan nanti akan menjadikan bumerang bagi penulis sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, saya izin melanjutkan tips dari saya, singkat saja. Tips dari saya adalah pastikan setiap kata yang Anda pilih di judul Anda ataupun kata-kata yang Anda pilih di isi penelitian Anda, pastikan semua kata itu logis dan terstruktur. Pastikan pemilihan kata itu dia yang mendukung apa yang Anda tujukan. Jadi mendukung tujuan Anda. Dan sampai selalu memilih kata-kata yang terlalu absurd atau yang terlalu itu lagi politis. Jadi pastikan semua kata itu semua terstruktur, sistematis, dan niscaya Anda akan lulus dengan baik. Kalau dari saya singkat saja, karena karena seni itu diolah untuk dirasa. Jadi mari kita membuat atau menulis suatu judul itu untuk membuat seseorang menjadi penasaran. Jadi silahkan kita membuat judul yang dapat memberikan sentuhan lebih dalam agar dapat menyentuh para pembaca untuk tertarik dalam apa yang kita teliti. Jadi jangan lupa seni itu untuk olah rasa. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa sekali. Di balas kita di penghujung acara, terima kasih kepada para pendengar, para mahasiswa rasional dan administratif. Jadi bisa kita simpulkan dari debat ini menunjukkan bahwa menyusun penelitian kualitatif memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Tidak hanya perlu jelas dan terfokus, tetapi juga harus konsisten secara logis dan juga memungkinkan menarik secara naratif. Semoga diskusi kali ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Sekali lagi, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.